lalu kita sudah belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan. Kita juga sudah belajar bagaimana caranya mengurangkan pecahan, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengalihkan pecahan dan membagikan pecahan. Kita simak satu-satu ya. Kita mulai dulu dari perkalian pecahan. Yang harus kalian ingat, kalau kita mau mengalihkan pecahan, itu tidak perlu dilihat penyebutnya sama atau tidak. Langsung saja, perkalian pecahan itu langsung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Misalnya saya punya soal ini. 2/3 dikali 2/3 dikali 3/4. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung dikalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Sekarang kita kalikan, tulis 2 dikali 3 per 3 dikali 4. Langsung, nggak usah diliatin penyebutnya sudah sama atau enggak, langsung aja. 2 dikali 3 itu 6, 3 dikali 4 itu 12. Sampai di sini paham? Sampai di sini kita sudah ketemu jawabannya. Tapi ibu minta kalian bisa menyederhanakan kembali. 6/12 ini sama-sama bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi supaya dia menjadi bilangan pecahan yang lebih kecil. Dibagi berapa? Angkanya harus sama. 6 dibagi 6 hasilnya 1, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Inilah hasilnya. 1/2. Kita ke soal yang kedua. 3/5 dikali 2/9. Nggak usah dilihat penyebutnya, langsung saja kalikan. 3 kali 2 per 5 kali 9. Sudah, langsung kalikan. 3 dikali 2 itu 6, 5 dikali 9 itu 45. Sudah selesai. Ini masih bisa disederhanakan lagi? Bisa ya, masih bisa sama-sama dibagi. 6 dibagi berapa yang bisa pembaginya itu sama. Kalau ini kita bagi 3, ini juga harus dibagi 3. Coba 6 dibagi 3 hasilnya 2. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Soal yang ketiga. 2 dikali 5/8. Bagaimana cara mengalihkannya? Langsung saja dikalikan. 2 kali 5/8. 2 dikali 5 berapa ya? 10/8. Sama-sama bisa dibagi ya. Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama kita bagi 2. Coba kalau kita bagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Bisa dikecilin lagi nggak ini 5/4? Bisa. Kita buat penyebutnya 4. 4 kali berapa hasilnya 5? 4 dikali 1. Kenapa yang diambil 1? Karena kalau 4 dikali 2 sudah 8, kelewatan dari angka 5. Jadi yang diambil angka 1. 1 dikali 4, 4, supaya hasilnya 5 ditambahkan 1. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, masih perkalian. Kalau tadi kita perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa, sekarang kita akan mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bagaimana cara mengalihkannya? Kita lihat di sini ya, cara mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasanya. Seperti kita menjumlahkan juga, pecahan campuran ini dijadikan dulu pecahan biasa. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Tulis 5 per, penyebutnya berapa? Ambil 4. Kali, ininya pindahkan ke sini, 2/5. Sudah, langsung dikalikan. 5 dikali 2, 10. 4 dikali 5, 12.
10. Sama-sama bisa disederhanakan ya. Ini sama-sama kita bisa bagi. Sama dibagi 10, ini dibagi 10 juga. 10 dibagi 10 hasilnya 1, 20 dibagi 10 hasilnya 2. Sampai di sini paham ya cara mengerjakannya? Sama saja dengan cara kita menjumlahkan pecahan. Hanya kalau yang ini dikalikan. Selanjutnya kita akan mempelajari lagi bagian yang masih pecahan juga, tapi kita akan lanjut ke bagaimana caranya membagi pecahan. Ini ada pecahan biasa, ini ada pecahan biasa, ini ada bilangan bulat, ini ada pecahan biasa. Sekarang kita mulai dulu dari contoh yang ini. 7/9 dibagi 1/3. Bagaimana cara membaginya? Yang harus kalian ingat adalah membagi pecahan itu sama saja dengan mengalihkan kebalikan dari pembagi ini. Jadi, membagi pecahan itu sama saja dengan mengalihkan kebalikan dari bilangan pembaginya. Contohnya ini. 7/9 dibagi 1/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Tulis dulu yang ini. 7/9. Sudah, sekarang tanda bagi dirubah menjadi kali. Setelah tanda bagi dirubah menjadi kali, kita tulis ini kebalikan dari bilangan pembagi ini. 1/3 itu kebalikannya adalah 3/1. Ya, jadi 7/9 kita tulis dulu di sini 7/9. Tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali. Lalu ini pembaginya 1/3 ini kita balik. Kebalikan dari 1/3 adalah 3/1. Kalau sudah seperti ini, boleh langsung kalian kalikan. Sudah, kalau sudah seperti ini langsung kita kalikan. Nggak perlu kita lihat penyebutnya sama atau tidak, langsung dikalikan. 7 dikali 3 itu 21, per 9 dikali 1 itu 9. Lalu kita sudah ketemu jawabannya 21/9, tapi sampai di sini itu masih bisa kita kecilin ya. Bagaimana cara mengecilinnya? Buat di sini patokannya penyebutnya 9. 9 dikali berapa supaya hasilnya 21? Kalau 9 dikali 2 18, 9 dikali 3 sudah lewat dari 21 ya. Jadi yang kita ambil 2 ya. 9 kali 2 itu 18. Supaya bisa menjadi 21 kita tambahkan berapa? Ya, kita tambahkan angka 3. 2 dikali 9 itu 18. 18 ditambah 3 hasilnya 21. Ini pun sebenarnya masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 itu 1. 3 dibagi 9 itu 3. Jadi hasilnya nanti adalah 21/3. Tadi tertutup ya. Tadi kan sampai di sini 21/9. 7 dikali 3 21, 9 dikali 1 9. Hasilnya 21/9. Kita sederhanakan lagi menjadi 23/9. 3/9-nya ini bisa kita kecilin, sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah 21/3. 2-nya tadi yang ini, 21/3. Sekarang kita ke sini, contoh selanjutnya 6 dibagi 2/3. Bagaimana cara membagi bilangan bulat dengan pecahan? 6 ini kan sebenarnya ada tulisannya di bawah, per 1. Cuman nggak ditulis saja, jadi ditulisnya hanya 6, padahal sebenarnya itu 6/1. Cara membaginya adalah tetap ditulis 6/1 supaya kalian nggak bingung, kita tambahin per 1 ya di sini. Dari mana per 1-nya? Karena kalau dia bilangan bulat seperti ini sebenarnya di bawahnya ada per 1. Jadi langsung saja tambahkan per 1. Tanda bagi rubah menjadi kali. Lalu setelah tanda bagi berubah menjadi kali, pembagi yang di sebelah sini harus dibalik. Kalau di sini 2/3, maka di sini menjadi 3/2. Kalau sudah begini, langsung kalikan. 6 dikali 3, 18. Per 1 dikali 2 sama dengan 2. Sudah, 18/2 itu hasilnya adalah 9. Dari mana dapat 9? 18 dibagi 2, hasilnya 9.
Saya kasih contoh yang terakhir. 8 dibagi 1 2/4. Bagaimana caranya? Tulis 8 per 1. Ini boleh langsung dirubah jadi kali, atau ini mau kamu rubah dulu menjadi pecahan biasa, boleh. Supaya gampang dirubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Baginya tetap ditulis, rubah dulu jadi pecahan biasa. 1 dikali 4, 4 ditambah 2, 6. 6 per 4. Nah, sekarang kita sudah dapat soal yang terbaru. Ini sudah jadi pecahan biasa, ini pecahan biasa, tapi tandanya masih bagi. Maka cara mengerjakannya tulis 8 per 1 dikali. Lihat kebalikannya. Di sini 6 per 4, berarti nulisnya 4 per 6. Langsung dikalikan. 8 dikali 4, 32 per 1 dikali 6, hasilnya 6. Masih bisa dikecilin ya. Gimana cara mengecilinnya? Kita kecilin. Gimana cara mengecilinnya tadi? Ini ditulis 6 sebagai patokannya. 6 dikali berapa hasilnya 32. Nggak ada ya perkalian 6 yang hasilnya 32. Maka kita cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 32. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36. Kalau dikali 6 itu kelewatan ya dari 32. Jadi yang kita ambil yang 6 dikali 5. Tulis di sini angka 5-nya. 5 dikali 6, 30, supaya hasilnya 32 ditambahkan 2. 5, 2 per 6. 2 per 6 ini masih bisa disederhanakan lagi loh ya. Sama-sama kita bagi 2. Coba, kalau 2 dibagi 2 hasilnya 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya 8 dibagi 1, 2 per 4 itu adalah 5, 1 per 3. Sampai di sini paham ya?